Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 7 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 31. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Siria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih yang mendalam. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus menghendaki para murid saling mengasihi sebab inilah jalan terbaik untuk suatu perubahan. Sebab para pendengar, ajakan untuk saling mengasihi mutlak diberikan. Banyak orang hidup menurut pandangannya. Mereka bahkan beranggapan bahwa mereka menjulang hebat bila bertindak sesuai dengan pikiran sendiri tanpa menghadapi bahaya kalau orang bersangkutan tidak peduli pada kesulitan orang lain. Kita hidup bersama orang lain, dan karena itu kesulitan mereka pun mesti menjadi bagian hidup kita. Kita mesti peduli dan memberi perhatian juga pada penderitaan sesama. Kasih bukan suatu omongan atau pembicaraan muluk antar manusia. Inilah suatu tindakan yang nyata yang bisa dilihat, dirasakan dan dialami oleh orang yang dilayani. Karena itu, Yesus bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudariku terkasih, demi tindakan kasih, kita mesti keluar dari diri kita dan menaruh perhatian pada sesama. Satu contoh konkret tindakan kasih ialah menyelesaikan masalah di Antiokhia. Ada orang dengan pengajarannya telah membebani hidup umat di sini. Karena itu para rasul setelah mendengar peristiwa itu segera mengambil tindakan penyelamatan. Mereka mengutus orang terpilih, yakni Silas dan Yudas, selain Rasul Paulus dan Barnabas ke Antiokhia. Silas dan Yudas mendampingi umat di sana dengan tekun dan setia dalam pelayanan, dan semua berjalan dengan baik. Apa yang bisa kita pelajari dari ajakan Yesus ini? Pertama, kita mesti berani meninggalkan egoisme kita. Jalan untuk itu ialah mengembangkan kepedulian hati terhadap orang di sekitar kita. Kita suka membangun persahabatan, persaudaraan, dan persekutuan. Orang yang tenggelam dengan dirinya menunjukkan kedangkalan diri. Yang kedua adalah mengembangkan kerelaan berkorban. Kita berani berkorban demi kepentingan sesama, khususnya mereka yang menderita. Semoga demikian. Amin.